Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sejarah peristiwa Rengas Dengklok adalah momen penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok diawali dari penculikan Soekarno, persiapan dan proses pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di rumah Bung Karno, hingga puncaknya perjuangan yaitu pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 merupakan salah satu momen bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini adalah beberapa penyebab terjadinya peristiwa penculikan di Rengas Dengklok pada 1945. 1. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua. Golongan muda yang bergabung dalam barisan pelopor dan barisan peta memiliki pandangan yang berbeda dengan golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta terkait dengan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda merasa sangat termotivasi untuk mencapai kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Mereka melihat proklamasi sebagai alat perjuangan yang efektif untuk memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, golongan tua cenderung lebih berhati-hati dan ingin menunggu situasi yang lebih kondusif. 2. Mengamankan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Salah satu penyebab terjadi peristiwa penculikan di Rengas Dengklok adalah Soekarno dan Hatta tidak terpengaruhi oleh Jepang. Pasalnya, Soekarno dan Hatta ingin agar proklamasi dilakukan melalui PPKI yang merupakan badan buatan Jepang. Oleh sebab itu, golongan muda memutuskan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok guna menjauhkan pengaruh Jepang selama diskusi proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3. Kekalahan Jepang terhadap sekutu. Setelah kalah dalam Perang Dunia II, Jepang menjanjikan untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Namun, golongan muda merasa khawatir bahwa Jepang akan ingkar terhadap janjinya tersebut. Oleh karena itu, mereka ingin mengambil langkah tegas guna memastikan kemerdekaan Indonesia yang sudah ada di depan mata. 4. Kekhawatiran Belanda kembali untuk menguasai Indonesia. Penyebab terjadinya peristiwa penculikannya di Rengas Dengklok yang terakhir adalah adanya kecemasan bahwa Belanda akan mencoba kembali menguasai Indonesia setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Golongan muda meyakini bahwa dengan memproklamasikan kemerdekaan secepatnya, mereka dapat menghalangi rencana tersebut dan memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan pasca perang. Itulah berbagai penyebab terjadinya peristiwa penculikan di Rengas Dengklok yang menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Setelah penolakan Soekarno, golongan pemuda tidak berputus asa dan kembali mengadakan perundingan di Jalan Cikini nomor 71. Dari pertemuan itu diputuskan untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok yang bertujuan untuk menjauhkan kedua tokoh dari pengaruh Jepang. Segera sesuai perundingan, sekelompok pemuda yang dipimpin Sultan Kosingi mengamankan Soekarno-Hatta. Mereka meminta keduanya untuk ikut para pemuda pada malam itu juga. Setelah berdebat, Soekarno-Hatta pun akhirnya menerima alasan kelompok pemuda. Karena itu, Soekarno berangkat ke Rengas Dengklok bersama Ibu Fatmawati dan anaknya Guntur yang masih bayi pada 16 Agustus sekitar jam 4 pagi, serta Muhammad Hatta dan pengawalnya di mobil lain.
golongan muda memilih Rengas Dengklok sebagai tempat tujuan mengamankan Soekarno-Hatta karena pertimbangan bahwa daerah itu relatif aman. Ini karena ada Daidan peta di wilayah tersebut yang berhubungan baik dengan Daidan Jakarta. Sesampainya di Rengas Dengklok, kedua tokoh dibawa ke rumah seorang keturunan Tionghoa, yakni Chiao King Son. Para pemuda kemudian mendesak lagi Soekarno-Hatta untuk melaksanakan proklamasi yang lepas dari pengaruh Jepang. Lalu Sudanko kembali berbicara dengan Soekarno-Hatta hingga mereka setuju bahwa proklamasi akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Soekarno juga memberi catatan bahwa proklamasi akan dilakukan sekembalinya ia ke Jakarta. Demikian, para pemuda bencana segera pulang ke Jakarta. Sementara itu, Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan RI harus diselenggarakan di Jakarta. Kemudian Ahmad Subarjo menjemput Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok yang diantar Yusuf Klinto dari kelompok pemuda. Rombongan tersebut pun tiba di Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 pukul 5 sore. Kala itu Ahmad Subarjo menjamin bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 sebelum pukul 12 siang. Dengan itu, para pemuda bersedia melepas Soekarno-Hatta untuk kembali ke Jakarta. Setelah peristiwa Rengas Dengklok ini, naskah proklamasi kemerdekaan RI dirumuskan di Rumah Laksana Maeda, dan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di Jalan Panggasan Timur nomor 56 Jakarta.